Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumilang Sartini, NIM 2022 D1B035, kelas 8A. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai dasar hukum serta pengelolaan jalan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Seperti yang kita ketahui bersama, jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga berperan besar sebagai pendukung aktivitas ekonomi sosial dan pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya jalan yang baik, distribusi adanya jalan jasa menjadi lebih lancar, aksesibilitas antar daerah meningkat, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus berkembang. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Berdasarkan peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jalan umum yang digunakan oleh masyarakat luas, serta jalan khusus yang digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti jalan kawasan industri dan pertambangan. Selanjutnya, jalan juga dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri berfungsi untuk melayani perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan kapasitas besar. Jalan kolektor berfungsi sebagai penghubung antar wilayah atau kawasan. Jalan lokal melayani perjalanan jarak dekat dengan kecepatan yang lebih rendah, sedangkan jalan lingkungan digunakan untuk melayani pergerakan di dalam kawasan tertentu seperti permukiman atau perumahan. Selain itu, statusnya jalan dibedakan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pembagian ini sangat penting karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dijelaskan lebih rinci mengenai penyelenggaraan jalan. Salah satunya, hal penting yang diatur adalah sistem jaringan jalan yang terdiri dari jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan primer berfungsi untuk menghubungkan wilayah-wilayah penting secara nasional, sedangkan jaringan jalan sekunder berfungsi untuk melayani kebutuhan transportasi di kawasan perkotaan. Peraturan ini juga mengatur berbagai persyaratan teknis jalan, seperti kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas jalan, serta aspek keselamatan dan kenyamanan penggunaan lain. Hal ini sangat penting agar jalan dapat berfungsi secara optimal, aman digunakan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, jalan memiliki beberapa bagian penting, yaitu ruang manfaat jalan, ruang milik jajan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan digunakan untuk badan jalan dan fasilitas pendukungnya. Ruang milik jalan disediakan untuk pengembangan di masa depan, sedangkan ruang pengawasan jalan berfungsi untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitar jalan tersebut. Dalam pemanfaatannya, ruang jalan juga dapat digunakan untuk utilitas seperti pemasangan kabel listrik, pipa air, dan fasilitas lainnya. Namun, pemanfaatan tersebut harus dapat memperhatikan aturan yang berlaku agar tidak mengganggu fungsi utama jalan sebagai sarana transportasi. Serta keseluruhan undang-undang dan peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan sistem jaringan jalan yang terintegritas, aman, nyaman, dan efisien. Dengan sistem yang baik diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar, distribusi barang menjadi lebih efektif, serta pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat secara berkelanjutan. Setelah memahami dasar hukum pengelolaan jalan Indonesia, selanjutnya akan menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan konstruksi jalan di lapangan. Tahap pelaksanaan konstruksi jalan merupakan bagian yang sangat penting dalam penggunaan jalan
karena pada tahap ini seluruh perencanaan mulai direalisasikan secara fisik. Proses ini harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan sesuai standar agar menghasilkan jalan yang kuat, tahan lama, dan aman digunakan. Tahap pertama adalah pengadaan material, khususnya untuk lapis pondasi. Pondasi material yang digunakan biasanya berupa sirtu atau agregat kelas C atau lapis pondasi paling bawah, serta batu pecah atau agregat kelas A untuk lapis pondasi atas. Untuk lapis pondasi atas, material tersebut harus memenuhi persyaratan teknis seperti gradasi yang sesuai, kadar lumpur rendah, serta memiliki kekuatan yang baik. Sedangkan lapis perkerasan, material yang digunakan dapat berupa aspal atau beton. Untuk perkerasan lentur digunakan campuran aspal seperti ACBC sebagai lapis aus dan ACBC sebagai lapis pengikat. Selain itu digunakan juga aspal cair, yaitu emulasi sebagai lapis perekat resap agar lantai lapisan dapat saling mengikat dengan baik. Tahap kedua, pengangkutan dan pencampuran material. Material diangkut menggunakan dump truck dari lokasi pencampuran seperti aspal mixing plant menuju lokasi proyek. Pada tahap ini kualitas material harus dijaga, terutama suhu hot mix yang harus sesuai standar agar tidak mengalami penurunan kualitas. Selanjutnya adalah tahap penghamparan campuran. Pada lapisan pondasi, material dihampar menggunakan motor grader dan diratakan sesuai elevasi yang direncanakan. Sedangkan pada lapis perkerasan aspal, penghamparan dilakukan menggunakan aspal finisher agar hasilnya lebih rapi, merata, dan sesuai ketebalan yang direncanakan. Tahap berikutnya adalah pemadatan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kedepan material yang mengurangi rongga udara sehingga jalan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap beban lalu lintas. Pemadatan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemadatan awal, pemadatan antara hingga pemadatan akhir, dengan menggunakan alat seperti vibratory roller, tandem roller, dan sebagainya. Selain tahap pelaksanaan, penting juga untuk memahami struktur perkerasan jalan. Pada perkerasan luntur, lapisan terdiri dari tanah dasar, lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas, lapis pondasi mengikat, dan lapis permukaan. Setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing dalam menahan dan menyebarkan beban kendaraan. Sedangkan pada perkerasan kaku, struktur utamanya terdiri dari tanah dasar, lapis pondasi bawah, dan plat beton sebagai komponen utama yang langsung menahan beban kendaraan. Perkerasan kaku juga dilengkapi dengan sambungan seperti expansion joint dan contraction joint untuk mengatasi perubahan suhu dan pergerakan beton. Perbedaan utama antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku terletak pada material serta cara menyalurkan beban. Perkerasan lentur menggunakan aspal dan menyalurkan beban secara bertahap lapisan bawahnya, sedangkan berdasarkan kaku menggunakan beton yang menyalurkan beban secara langsung melalui plat beton. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi jalan, aspek keselamatan kerja atau K3 juga dapat penting untuk diperhatikan. Penggunaan alat pelindung seperti helm, sepatu safety, rompi reflektif, dan sarung tangan wajib digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja di lapangan serta minimalisir risiko kecelakaan kerja. Dengan pelaksanaan yang baik dan sesuai prosedur, diharapkan jalan dibangun memiliki kualitas tinggi, umur layanan yang panjang, serta mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.